bergabung di dalam acara penyebaran praktik baik oleh saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh datang. Saya ucapkan selamat siang semuanya. Selamat datang di acara penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Susana Ronaria Malak. Ini saya lakukan dalam rangka tugas modul 4 aksi nyata 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Apapun ceritanya, kalau sesuatu tidak dimulai dari diri sendiri, tidak akan mungkin berjalan. Bapak Ibu, saya mau bertanya, disiplin positif. Tentang disiplin, kira-kira Bapak Ibu, coba kita buat dulu 3 kata maksimal tentang hal yang menggambarkan disiplin menurut Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Silakan berpikir Bapak Ibu. Disiplin itu adalah apa ya? Bolehlah angkat tangan? Silakan. Ya, silakan Ibu. Datang tepat waktu. Terima kasih. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? 3 kata minimal, maksimal. Disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Silakan yang lain. Boleh? Silakan, apa kira-kira disiplin menurut Bapak Ibu? Silakan. Iya, silakan Ibu. Melengkapi atribut sekolah. Boleh ya? Apakah masih ada? Baik. Ya, boleh Ibu. Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Ya. Boleh Ibu Rina? Mengikuti peraturan sekolah sih tadi. Sama ya, mengikuti peraturan sekolah. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu, itulah disiplin menurut kita. Kita gambarkan tentang peraturan, mematuhi, datang tepat waktu. Iya, semuanya benar. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan saya jawab sekalian setelah yang berikut ini. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ketemu dengan anak kandung kita, dengan diri kita sendiri atau dengan siswa, bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa? Itu ada banyak cara ya. Mungkin saja di awal pembelajaran kita buat, ayo ada kesepakatan yang harus kita buat. Siapa yang melanggar ini tidak boleh. Ataupun mungkin ada cara mendisiplinkan siswa. Bisa saja kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Boleh-boleh saja ya. Jadi ada beberapa cara kita sebagai guru kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Saya yakin banyak cara yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, jika siswa berbuat salah, mana yang lebih sering kita lakukan ya? Ini mulai dari diri sendiri. Apakah 1, langsung memarahi? Apakah 2, membimbingnya mencari solusi? Atau yang ketiga, biarin aja deh. Capek banget. Penting gaji lancar. Jadi bagaimana ya Bapak Ibu ya, kalau ada anak kita berbuat salah, kita yang mana di situ? Kita seorang guru yang patut untuk ditiru dan diburu. Baik dari depan, dari tengah, dari belakang. Tuturi Handayani, Arsus Sunggulodo, Ima Demonstrasi. Itu menjadi bahan perenungan bagi kita. Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan ada 7 hal. Yang pertama, bolehkah memaksa? Bagaimana paradigma pembelajaran yang baru? Bagaimana itu tentang motivasi? Bagaimana itu tentang kebutuhan dasar? Atau bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru? Bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas kita masing-masing? Dan bagaimana itu segitiga restitusi? Baik Bapak Ibu, yang pertama akan saya jelaskan tentang pengantarnya, yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan yang kita lakukan, hal-hal yang baik, mencakup perilaku ataupun tutur kata kepada seluruh warga sekolah, siswa, seluruh warga sekolah, dan berkembang menjadi kebiasaan dan juga mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan itu kita lakukan supaya tumbuh disiplin positif. Baik itu sebagai siswa, sebagai guru, dan sebagai warga sekolah. Pertama, sebenarnya Bapak Ibu, apakah kita boleh memaksa ya? Hai nak, kamu wajib mengerjakan PR itu sebanyak 20. Catat buku sampai habis 20 lembar. Apapun ceritanya, kamu harus tanggal 10 bulan 10 kumpul. Masa gitu aja kamu nggak bisa nak? Gimana ya? Masa gitu aja fungsi di sini tanya sama ibu? Masa kamu gitu aja nggak bisa? Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kalimat itu yang kita katakan itu adalah merupakan
intimidasi kepada siswa. Siswa bertanya, Bu, bagaimana nomor? Masa kamu itu aja nggak bisa? Kamu wajib tanggal 3 kita ujian. Wajib dalam 5 hari kamu menyelesaikan tugasmu. Ya. Apakah itu suatu intimidasi bagi dia atau bagaimana? Baik, mari kita belajar. Bapak Ibu, ada perkataan begini. Dipaksa dulu dong, baru berhasil. Gak apa-apa, kita paksa aja dulu. Nanti terbiasa kok siswanya. Benarkah begitu? Kita paksa dulu dia. Kita yakini bahwa dia akan terbiasa dengan hal itu. Benarkah begitu? Memang Bapak Ibu, benar. Ada kalanya benar. Bisa saja itu berhasil, kita paksa dulu dia. Bisa saja itu berhasil, tapi ingatlah Bapak Ibu, itu berhasil dalam jangka waktu yang pendek. Karena ada pengawas. Kalau nggak ada pengawasnya, tahu lagi saya tidak dulu juga pernah siswa. Baik Bapak Ibu, jadi akhirnya adalah perilaku yang tadi itu adalah tidak menjadi kebiasaan, hanya dia tunduk patuh jika ada pengawas. Kemudian siswa akan antipati pada tindakan yang dipaksakan. Kemudian mereka tidak akan bisa merdeka terhadap potensi diri mereka, karena akan dipaksa. Jadi mereka mau berbuat pilihan ini tidak bisa, harus itu yang dibilang begitu, dipaksa. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah kami pelajari, sebenarnya Bapak Ibu bahwa Ki Hajar Dewantara menyarankan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Syarat utama kemerdekaan dalam hal apa? Merdeka belajar, merdeka kita sebagai guru. Maka untuk mencapai menciptakan siswa yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, dan disiplin itu tidak bisa kita bangun dengan paksaan. Harus datang dari motivasi intrinsik. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran yang pertama adalah dengan paradigma baru. Pembelajaran diferensiasi, sehingga semua itu nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu apa profil pelajar Pancasila ya? Ada dia Bhinneka Wibudaya Global, gotong royong, kemudian kreatif, kemudian berketuhanan, kemudian juga mandiri. Itulah target kita Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus memahami dulu motivasi supaya kita bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita memiliki motivasi. Siswa juga, kepala sekolah juga memiliki motivasi. Ada 3 motivasi yang dimiliki setiap orang. Harus kita sadari, memang sudah sadar kita, tapi saya kasih penyedaran. Saya bukan mengajari ya Bapak Ibu, saya hanya berbagi. Saya tidak lebih dari Bapak Ibu, hanya berbagi tentang hal-hal yang saya dapatkan. Ada 3 motivasi. Level motivasi yang pertama menghindari rasa sakit atau kumat. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang pertama menghindari rasa sakit. Ketika siswa datang, kontak nih, ya kita tanya, nah kenapa kamu datang cepat? Saya takut dihukum Bu. Nanti Pak Roy menghukum saya. Oh, ya. Itu siswa A. Kemudian siswa B kita tanya, kamu kenapa cepat tak datang? Iya Bu, biar saya digelari siswa teladan. Oh iya. Kemudian siswa C kita tanya, Agnes, kenapa kamu cepat datang? Ibu, kenapa kamu tidak pernah terlambat? Iya Bu, itulah saya. Saya dididik oleh orang tua saya untuk menghargai waktu. Jadi, di mana dan saat kapan mau hujan, mau tidak hujan, saya datang. Itulah saya. Kalau bukan itu bukan saya, kata si Agnes. Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 level motivasi. Ketika guru datang ke sekolah on time, dia takut ditegur kepala sekolah apa enggak? Ketika guru datang on time, apakah memang itu supaya dia digelari guru teladan? Ketika guru datang on time, apakah memang itu jati dirinya? Itu nilainya. Nilai guru tidak bisa diambil oleh yang lain. Itu ciri khas diri. Itu luar biasa ya. Dalam mengajar, dalam siswa, dalam kita, dalam rumah tangga. Baik Bapak Ibu, yang pertama menghindari rasa sakit ini pasti dia akan berusaha berpikir, dan akhirnya mungkin dia akan lelah. Jadi dia akan berusaha untuk menutupi supaya jangan dihukum ini. Pernah satu pengalaman begini, saya panggil anak saya, anak kandung saya. Bang, kenapa kamu nggak kasih tahu mama tentang tugas kriminal? Katanya apa? Yang
marah ya Ma? Iya. Abang takut Mama marah sama Mama. Aduh. Jadi hati saya berkata begini, aduh anakku ini sudah lebih sama saya. Nah, akibat dari menghindari rasa sakit, menghindari hukuman, menghindari saya marah, berbohong. Dia berbohong sama sakit. Jadi Bapak Ibu siswa juga begitu. Untuk menghindari, udah bekerja, Bapak yang buat ini nak, kau yang mengerjakan ini sendiri. Iya Bu, rupanya dia mencontek. Untuk menghindari supaya dia kita tidak hukum. Begitu ya Bapak Ibu ya. Apakah itu baik? Kita coba lihat. Jadi anak Ibu, jadi teman Bapak Ibu yang baik, yang hebat, sebagai pendidik kita seharusnya berhati-hati dalam menyikapi perilaku siswa agar dapat menanganinya secara tepat. Tidak hanya solusi praktis yang bersifat sementara atau menghukum, tapi membuat siswa menyadari akibat dari perbuatannya itu agar dapat membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha tidak mengulanginya. Itulah yang kita harapkan. Jangan jatuh pada lubang yang sama. Untuk motivasi yang kedua Bapak Ibu, mendapat penghargaan seperti tadi ya. Mungkin ini pada anak SD yang sudah selesai, boleh cepat pulang. Tidak penghargaannya ya. Atau misalnya dia dapat 3 kali 6. Siapa yang dapat itu Ibu kasih permen. Itu anak SD. Kalau anak SMA apa yang kira-kira Bapak Ibu yang kita kasih penghargaan? Oh, kalau kamu mengerjakan 10 soal ini, Ibu kasih nilai bonus. Misalnya ya anak SMA ya. Baik Bapak Ibu. Apakah itu baik? Bagaimana kira-kira? Salahkah kita memberikan reward kepada siswa? Tidak. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Penempatannya yang harus pas. Kalau tidak pas, kalau kita ini dulu dia bahwa kamu akan mendapat ini. Akhirnya dia apa? Dia mengerjakan tugas itu, tapi motivasinya untuk mendapatkan itu. Ketika dia tidak mendapatkan itu, dia akan stres. Oh, udah, nggak selesai lagi, nggak dapat apa itu. Udahlah. Tapi kalau kita untuk motivasi yang ketiga Bapak Ibu yaitu menghargai diri sendiri begini. Jangan kita kasih tahu dulu apa reward yang kita kasih. Biarkan siswa itu mengerjakannya secara serius, secara jujur. Setelah selesai, baru kita umumkan. Yang berhak untuk mendapat ini adalah ini, kita kasih sesuatu. Jadi siswa itu akan merasa begini, ternyata ibu ini peduli rupanya sama kami dan akhirnya aku dapat sesuatu ini. Pengalamannya ini Bapak Ibu, ketika saya CGP kemarin, saya tidak berharap apapun, tapi waktu ibu kepala sekolah mengumumkan di lapangan dan menyuruh kami untuk berbaris dan memberikan sedikit sesuatu di amplop rewardnya, dan itu bagi saya nih, rupanya begini, dan saya senang. Bukan dibilang ibu itu pada waktu masuk kamu ambil dan nanti saya kasih kamu hadiah, bukan gitu enggak. Ketika selesai semua pekerjaan siswa, pekerjaan saya dikasih reward, itu dia yang paling utama. Begitulah cara kita memberikan apresiasi kepada siswa. Jangan diduluankan dulu, tapi di akhir. Supaya dia memang benar. Kalau dia berhasil, mantap. Kalau dia nggak berhasil, nggak apa-apa. Jadi ketika di awal kita janjikan, dia akan mengerjakan itu dan mengejar rewardnya. Jadi kalau nggak dapat dia akan stres. Udahlah, jadilah. Dia akan merasa nggak akan mau lagi untuk berkompetisi. Baik, itu motivasi ya Bapak Ibu. Ada 3 motivasi manusia. Yang berikutnya ada 5 kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar yaitu adalah yang pertama, yang namanya manusia pasti dia bertahan hidup. Sandang, papan, pangan, kesehatan, kemudian untuk bertahan hidup. Bisa ya, ya? Yang berikutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ibu ingin dikasih sayangi oleh Bapak Ibu semua. Siswa kita ingin dikasih sayangi oleh kita. Dan siswa kita ingin loh dia diterima di kelompoknya. Dan kita ingin diterima di kelompok guru-guru ini. Bisa saling menerima, saling menyayangi itu adalah suatu kebutuhan kita, Bapak Ibu. Dan itu juga kebutuhan yang utama. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan. Ada perkataan siswa begini. Udahlah siap-siaplah saya tidur. Kalau ibu itu masuk. Siap-siaplah saya tidur kalau ibu itu masuk. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu ya? Kalau ibu itu sudah siap datang, siap-siap
Ibu, kita sebagai guru mengajar satu metode aja. Terus itu aja dari awal sampai akhir terus itu. Jadi mereka mungkin sudah bosan. Mereka ingin adalah free time Bu, adalah game Bu. Gak boleh kita buat. Gak boleh, harus betul-betul. Akhirnya mereka nggak bebas. Terus ketika menjawab soal pun harus sesuai dengan yang ditentukan guru. Sementara mereka kreatif untuk membuat segala macam. Gak ada kebebasan di dalam menjawab soal. Akhirnya mereka itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Saya juga bebas beraktivitas, bebas untuk mengajar, bebas untuk membuat metode mengajar apapun, bebas untuk berkreasi. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian Bapak Ibu, kesenangan. Saya butuh loh kesenangan kalau libur jalan-jalan. Siswa juga. Bu, sekali-sekali Bu, janganlah ngajar aja Bu, kan janganlah belajar aja. Ayo senang-senang Bu, boleh aja. Itu kebutuhan dia. Bu, saya minta maaf hari ini saya sakit kepala Bu, boleh saya bisa saja ya. Kalau dalam koridor-koridor yang tertentu. Kemudian Bapak Ibu adalah penguasaan. Garvin menguasai matematika, harus kita kasih plus. Agnes menguasai matematika dan IT, harus kita kasih plus. Itu kebutuhan dia, diakui bahwa dia itu mampu, aku ini mampu loh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswa kita yang memang benar-benar memang di situ ability-nya, kita harus memuji dia Bapak Ibu, menyatakan kebenaran bahwa dia memang sanggup di situ. Jangan kita kalau dia memang benar, tapi kita bilang diam aja. Garvin, udah diam. Agnes, diam. Enggak juga begitu ya Bapak Ibu ya. Dan pasti Bapak Ibu melakukan itu ya. Cuma saya hanya membagikan aja supaya kita press kembali. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kebutuhannya adalah kebebasan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah kesenangan. Senang, biarkan siswa kita di Bapak Ibu, biarkan dia ketawa. Kayak kemarin kami main game di 10-3. Sampai dia berdiri-diri, biarkan aja, biarkan. Ibu, biarkan aja, buka-buka, ya biarkan aja. Dia lagi mengaktualisasi rasa kesenangannya. Kemudian dia dapat, Bu, jadi kita Bu, ujian sekarang Bu, jadi Bu. Mungkin itu gaya dia, untuk ekspresi dia, membuat hati dia senang. Biarkan saja. Itu kebutuhan dasar manusia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bertanya sebentar ya Bapak Ibu, simpan dulu pertanyaannya, baru nanti kita lanjut. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol berbeda dengan stimulus respon. Kalau stimulus respon Bapak Ibu begini. Kalau misalnya handphone kita ini mau jatuh, pasti kita respon kita langsung. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Atau kalau misalnya kita ditumpuk orang, pasti respon kita itu respon. Itu apa ya? Secara naluri ya. Jadi kalau namanya stimulus respon, kalau siswa bandel langsung kita dia mau, langsung kita marahin. Respon langsung. Tapi kalau posisi kontrol, ketika dia ribut, mulut kita ini langsung nggak langsung marah, langsung kita redam dulu, kontrol diri dulu. Ada apa nak? Kenapa kamu ribut? Nah, itu posisi kontrol. Kita meredam dulu tentang stimulus respon kita itu. Begitu dia Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya 5 posisi kontrol manusia. 1 Bapak Ibu, posisi kontrolnya adalah dia itu sebagai penghukum. Penghukum ya Bapak Ibu. Yang kedua, dia itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, dia itu sebagai teman. Teman Ibu, teman. Yang keempat, dia sebagai pemantau. Kepala sekolah kan memantau kita, dan tak dulu ya. Yang kelima, dia sebagai manajer. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Ada 5 posisi kontrol kita. Akan saya jelaskan. Ini adalah guru berbuat, ini adalah guru berkata. Kalau dia posisinya sebagai penghukum, misalnya begini Bapak Ibu. Perbuatan dia begini, menunjuk. Itu ya, perbuatan dia sering sekali menunjuk-nunjuk kalau dia penghukum. Dan perkataan dia adalah begini. Kamu aja yang melakukannya, kamu aja. Memang kamu
Ibu udah punya anak, kecil kali, banyak kali. Ternyata begitu alasan sama ibu, kecil kali, bapak sama sikapnya. Nah, jadi itu membuat rasa bersalah anak. Makin down dia ketika kita mengatakan itu, dia makin down, makin merasa bersalah, makin di akhirnya nanti banyak di sana bapak ibu di Cina itu yang bunuh diri kan. Orang tuanya sering sekali berkata begitu, kecewa. Jadi akhirnya dia pun bunuh diri, dia pun menyesal pada dirinya sendiri. Posisi kontrol yang ketiga, bapak ibu adalah teman. Bagaimana ya seorang guru berteman dengan siswanya? Begini, posisi sebagai berteman itu begini. Bu, ibu yang masuk kan? Ya, nah, Bu, pokoknya semuanya siswa itu dekat dengan dia dan siswa itu menggantungkan harapan ke guru tersebut. Paham ya? Kalau posisi teman, kita jadi posisi teman untuk siswa. Siswa itu totalitasnya nanti menggantungkan harapannya ke kita. Jadi kalau nggak ada kita, dia akan teler, bingung. Mau ngapain apa? Bisa yang ngerjain. Jadi siswa itu menggantungkan harapannya ke guru. Dia nggak mandiri. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Ini dia bapak ibu. Pemantau ini begini. Kalau kita ada, dia kerjain. Kalau kita tidak ada, tidak akan kerjain. Kalau kepala sekolahnya ada, kita ajak masuk. Ya kan bapak ibu? Kalau kepala sekolah nggak ada, kita agak masuk, agak tidak masuk. Jadi masuk keluar masuk, gitu ya. Itu posisi pemantau. Posisi manajer. Yang terakhir bapak ibu, ini posisi manajer begini. Ketika siswa bermasalah, kita sebagai guru tidak memberikan solusi, tapi kita menyuruh dia berpikir apa solusi dari yang kamu lakukan. Jadi kita manajer mengatur dia dengan catatan kita bukan memaksa dia, kita kasih pilihan pada dia, dia sendiri yang akan menentukan apa sikapnya. Dan dia tahu apa hasil perbuatan sikapnya. Hasilnya sendiri tahu. Itulah bapak ibu manajer. Jadi ini ada beberapa foto, walaupun ini fotonya bawa tongkat ya bapak ibu ya, bawa tongkat. Kemudian ini nunjuk-nunjuk. Nah ini bawa tongkat. Ini nunjuk-nunjuk. Ini ketawa dia. Ini teman. Ini intip. Ini senang. Pertanyaan saya, mari kita belajar ekspresi dulu. Kita belajar ekspresi kira-kira dalam foto ini yang mana posisi sebagai kontrol penghukum? Paling atas ya, penghukum. Ini ya. Oke, baik, penghukum ya. Dan ini bagaimana? Ini sebagai apa posisi kontrolnya? Ini sebagai apa? Penghukum juga ya, sebagai penghukum ya. Baik. Nah sekarang ini dia ngintip-ngintip sebagai apa ya bapak ibu ya? Pemantau, iya bagus. Bapak ibu, iya. Guru itu dijadikan teman. Kemudian bapak ibu, bagaimana ya selanjutnya? Selanjutnya adalah posisi kontrol yang berikutnya adalah ketika yang begini, apa itu bapak ibu? Teman. Kalau misalnya yang anak-anak itu ada gurunya girang gembira, kira-kira apa itu ya bapak ibu? Teman? Boleh teman ya? Boleh teman. Boleh apa lagi bapak ibu? Boleh teman? Boleh manajer. Boleh manajer. Kemudian yang satu lagi bapak ibu? Manajer. Iya ya manajer. Jadi bapak ibu, saya berbagi ini ada 5 posisi kontrol kita dalam menangani siswa atau anak kandung kita ataupun suami atau istri kita mungkin ya. Jadi ada 5 hal yang kita lakukan. Kita sebagai guru bisa saja sebagai penghukum. Kita sebagai guru bisa saja sebagai pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru bisa saja sebagai teman. Kita juga sebagai guru bisa saja sebagai orang pemantau dan bisa saja sebagai manajer. Itu posisi kontrolnya ya Bapak Ibu. Ada banyak di sini. Kemudian murid dampaknya. Dampaknya Bapak Ibu, kalau misalnya dampaknya untuk penghukum itu Bapak Ibu begini lebih lanjutnya ya. Baik.
dia berani lari-lari ke lapangan, bawa angkat sepatu, dia akan ingat itu seumur hidupnya. Itu kalau hukuman. Kalau dia konsekuensi dalam waktu jangka pendek. Kalau gue ingat waktu itu. Tapi kalau restitusi, dia akan dikuatkan. Dia akan dikuatkan menjadi pribadi yang kuat. Bagaimana itu Bapak Ibu? Mari kita belajar. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, kalau dia hukuman negatif konotasinya. Kalau dia konsekuensi netral. Kalau dia restitusi positif. Kalau dia hukuman itu adalah mode paksaan. Kalau dia konsekuensi stimulus respon. Kalau dia untuk restitusi adalah teori kontrol. Jadi tahu ya tadi Bapak Ibu ya. Kalau teori kontrol, sebelum kita melakukan sesuatu kita pikir-pikir dulu 2 kali. 2 kali apa yang harus kita lakukan. Kalau dia stimulus respon, nggak pikir langsung. Kalau dia angkat kaki ke atas, misalnya gitu ya. Kalau dia hukuman, keluar dari rumah, keluar dari kelas ini. Nggak ada, Pak, tadi saya disuruh teman-teman untuk, nggak ada alasan. Dia tidak mau tahu alasan. Ketika dilihatnya sesuatu terjadi, hukum langsung. Pokoknya justice Bapak. Bapak Ibu, mari sama-sama kita lanjutkan untuk konsekuensi. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru ya Bapak Ibu ya, guru yang menghukum. Nggak mungkin siswa menghukum diri sendiri. Guru yang menghukum. Kalau dia konsekuensi antara guru dan siswa. Ingat ya di kelas kita nih ya, 1 tahun ini. Kalau kamu tidak buat PR, maka ini konsekuensinya. Setuju? Setuju Bu? Jadi siswa dengan guru. Kalau konsekuensi. Kalau dia Bapak Ibu untuk restitusi, maka yang membuat adalah siswa. Jadi nah kalau kamu datang terlambat, bagaimana kira-kira? Ya Bu, saya tahu. Terus solusinya bagaimana? Saya akan datang besok, saya akan datang lebih cepat Bu. Saya akan sampai dari rumah, saya akan cepat tidur. Siswa itu kita suruh untuk mencari solusi dari apa yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas. Sebenarnya apa bedanya Bu keyakinan kelas dengan peraturan? Peraturan ini ya, peraturan. Tahu ya peraturan. Jangan merokok. Jangan memakai narkoba. Jangan terlambat. Kan itu peraturan ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat dulu. Kalau misalnya keyakinan kelas itu bagaimana? Begini. Peraturan itu dilarang loh mencoret-coret bangku dan meja. Maka dalam keyakinan kelas atau kesepakatan itu kita buat kata-kata yang positif. Jadi untuk jangan tidak ada lagi. Yaitu mari selalu menjaga kebersihan. Itulah keyakinan kelas. Kata-katanya lebih positif. Peraturannya adalah dilarang berkelahi. Maka untuk keyakinannya adalah saling menghormati. Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya di perpustakaan. Maka keyakinan kelas kita adalah bertanggung jawab. Dan lain-lain sebagainya, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain. Itulah keyakinan kelas kita. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan itu tidak bertentangan. Sejalan hanya kalau peraturan itu kata-katanya mau kadang negatif kata-katanya, jangan. Kalau peraturan kelas mengutamakan kata-katanya positif. Kalau dia peraturan, iya sepihak. Kalau dia keyakinan kelas, kita bersama. Kita yang buat, kita dong yang menjalaninya, kita yang mematuhinya. Kalau peraturan biasanya dilakukan sepihak dan ya, terus sampai ke bawah dari tahun sekian peraturan yang mana sampai sekian terus Mas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau dia keyakinan itu adalah motivasi intrinsiknya. Kalau dia peraturan motivasi ekstrinsik. Aku datang mentai karena peraturan sekolah kok. Karena di luar dari dirinya. Aku ngajar mentai karena peraturan sekolah kok. Tapi kalau keyakinan kelas, kenapa kamu datang cepat Danica? Iya Bu, memang saya selalu begini Bu. Iya, itu dia. Itu nilai dia. Tanpa ada peraturan pun dia sudah begitu dididik orang tuanya. Itulah keyakinan. Motivasi dari intrinsik. Baik Bapak Ibu, itu sedikit perbedaannya kata-katanya. Kalau penghukuman kadang negatif kata-katanya karena pakai tidak. Bapak Ibu,
keyakinan kelas. Seperti ini. Jadi inilah yang kami lakukan. Kami ambil kertas karton, suaranya tidak benar. Ya. Kami ambil kertas karton, kemudian sticky note saya berikan satu-satu. Saya dibantu ketua kelas menjalankan sticky note-nya satu-satu. Kemudian saya mengatakan begini, anak-anak ibu, ini saya lakukan pun bu, karena baru dapat ilmunya makanya saya lakukan. Kalau dari dulu saya tahu pasti saya lakukan. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih sticky note, kemudian mereka tulis satu orang satu tentang keyakinan kelas kita. Artinya apa yang mau kita buat di kelas ini tapi dalam hal yang positif. Ini saya buat begini mereka, kemudian saya arahkan. Satu-satu membuatnya, satu-satu membuatnya. Dan akhirnya Bapak Ibu setelah saya kasih pengantar saya bagikan sticky note-nya. Dan sebelumnya ketua sudah saya suruh untuk membagi setiap orang, kemudian dituliskan. Ada banyak 36 siswa, 36 lah, ditempelkan di papan tulis. Ada stempel karton Bapak Ibu, kemudian mereka satu-satu nempel, satu-satu nempel, satu-satu nempel, satu-satu nempel. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya verifikasi. Saya verifikasi karena ini tidak ada suaranya. Bolehlah kita lanjutkan ya. Mereka lagi menulis, maka akan saya lanjutkan untuk video berikutnya. Mereka menempel satu-satu ke depan tentang keyakinan kelas yang mereka buat dari diri mereka sendiri. Tempel satu-satu, tempel satu-satu. Setelah selesai, duduk kembali. Setelah selesai, duduk kembali. Dan kemudian saya akan memverifikasi. Artinya kalau ada yang sama, cukup sekali tulis saja. Kalau ada yang sama, cukup sekali tulis. Kalau ada yang sama, cukup sekali tulis. Kalau di sini on time, di sini datang tepat waktu kan sama ya. On time dengan tepat waktu sama. Turunkan ke bawah. Bapak Ibu, kesepakatan kelas kami ini sudah saya verifikasi. Kemudian turunkan. Kemudian ya begitu Bapak Ibu, saya pilih-pilih dan akhirnya kesepakatan kelas 10 12 itu adalah sebelum itu terjadi Bapak Ibu, supaya itu meyakinkan kami bersama, karena itu dari kami oleh kami, maka harus saya buat tanda tangan supaya jangan ada yang dusta di antara kita. Saya buat tanda tangannya 36 orang maju satu-satu. Ini ya tanda tangan kita, ini kesepakatan kelas kita lakukan bersama, tidak dipaksa loh, kita yang buat masing-masing. Kemudian mereka 36 orang dan akhirnya inilah kesepakatan kelas kami atau keyakinan kelas kami. Ada wajib on time, ada konsisten, tertib dalam pembelajaran, saling menghargai, solidaritas. Itulah keyakinan kelas kami 10 12 ada 11 itu. Karena itu kesepakatan ya saya jalankan aja. Ini persepsi mereka. Kata si Balkis begini, kami bersyukur ada keyakinan kelas ini, jadi ini dari kami dan akan kami patuhi masing-masing untuk kedepannya. Itu perkataan Balkisnya. Kemudian ini ada Dedi juga. Dedi mengatakan begini, baik khususan saya perwakilan dari laki-laki dari teman-teman. Kami akan menyepakati keyakinan kelas ini dan akan mematuhinya. Itu intinya di dalam refleksi si Denny, perwakilan dari mereka. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu maka inilah yang paling terakhir, segitiga restitusi. Begini Bapak Ibu segitiga restitusinya. Ini pertama kali ditemukan oleh Diane Boston. Jadi dia yang menemukan ini Bapak Ibu. Diane Boston mengatakan begini, restitusi adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Kemudian restitusi berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Artinya fokus kita pada solusinya apa, bukan pada masalahnya. Masalahnya misalnya gini, lari
Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi ketika kita menghukum siswa, Bapak Ibu sadar apa enggak, itu disimpannya loh dalam hatinya. Hatinya tersakiti loh. Dan dia akan mengingat itu. Kata-kata kita yang pedas itu akan diingatnya loh seumur hidupnya. Aduh, ibu itu iya, sakit kali ya. Sampai nanti dia 5 tahun 10 tahun akan diingat. Tapi Bapak Ibu, restitusi memperbaiki hubungan guru dengan siswa. Kemudian yang ketiga, restitusi itu bukan paksaan, tapi tawaran. Bukan kita paksa. Oh ya, ganti, bukan gitu. Modelnya jadi begitu. Tapi tawaran. Bagaimana nak? Ibu tahu orang tua muda mampu. Bagaimana kira-kira menurut pendapatmu? Jadi kita saling tawar menawar. Yang keempat, Bapak Ibu, restitusi itu adalah menuntun bukan menuntut. Ini agak-agak dengan T agak dating. Menuntun bukan menuntut. Jadi kalau dia bermasalah atau sudah tersesat, menuntun bukan dituntut. Harus. Kalau menuntut harus ya. Kalau menuntut, akhirnya bagaimana? Ada 6 filosofi restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu sadarkah kita manusia itu nggak ada yang sempurna? Anak-anak pun nggak ada yang sempurna. Kita saja sebagai guru nggak sempurna. Kan sama. Yang kedua, setiap manusia tahu sebenarnya dia berdosa. Kalau nggak tahu dia udah keterlaluan nih. Kalau guru juga tahu dia berbuat salah. Kalau dia pura-pura nggak tahu lah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik, kok ya sudah bandel mengucapkan pajak lagi, nilai matematika aku 60 pun tak ada. Jadi kalau dia semakin disalahkan, semakin dikritik, dia tidak akan percaya diri. Dia akan berusaha pada kesalahan. Kalau dia tidak berusaha, dia tidak akan percaya diri. Dia akan terus ingat pada masalah tersebut. Yang berikutnya landasannya adalah bahwa proses dari restitusi mengutamakan setiap individu karena diri sendiri yang menyelesaikan dan memperbaikinya, bukan guru yang menyelesaikannya, diri sendiri, siswa sendiri. Yang kelima, proses restitusi bukan membuka kesempatan bagi setiap siswa meraih sukses, bukan meraih gagal. Yang keenam, individu yang tumbuh dari proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga siswa tersebut pun akan melakukan restitusi pada orang lain. Bapak Ibu, kalau kita lakukan yang bagus pada si Agnes, yakin dan percayalah, Agnes ini juga akan melakukan sesuatu yang bagus pada si David. Dan si David itu pun akan melakukan sesuatu yang bagus pada yang lain. Tapi kalau kita menyakiti hati dia pun akan belajar untuk menyakiti hati orang lain. Kayak dengan kusut begitu ya Bapak Ibu ya. Kayak begitu lagi. Nah ini ada 3 tahapannya. Yang pertama validasi masalah. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Agak-agak nggak nampak. Yang pertama menstabilkan identitas. Ada nanti menstabilkan identitas itu begini Bu, Bapak Ibu. Misalnya ada siswa, ketika kita berkeliling dia catatannya nggak lengkap. Ketika maka kita bilang begini, kita katakan begini. Semua orang pernah berbuat salah. Itu yang pertama kita katakan. Memvalidasi, menstabilkan identitas maksudnya begini Bapak Ibu. Misalnya nih, Agnes sudah salah. Jadi dia saya panggil ke kantor. Tahu kamu dipanggil Agnes? Tahu Bu. Kenapa? Karena saya salah. Saya tidak lengkap catatan. Oke. Terus kita katakan begini Bapak Ibu. Karena rekamannya nanti nggak ada suaranya. Agnes, setiap manusia memang ada yang sempurna. Semua pasti pernah berbuat salah. Hari ini Agnes berbuat salah. Kemarin ibu juga pernah berbuat salah. Jadi ketika itu kita katakan Bapak Ibu, coba bagaimana Pak? Kalau itu saya katakan kepada ibu, bagaimana sikap ibu? Apakah menjauhi saya atau enak? Menjauhi saya atau enak? Kalau itu saya katakan, misalnya Bapak Ibu terlambat nih, bukan tugasnya. Saya katakan, kamu tahu nak kamu dipanggil ke kantor ngapain? Ya Bu, kenapa begini? Iya, semua manusia pasti tidak ada yang sempurna. Hari ini kamu bersalah. Kemarin juga pernah ibu bersalah. Bagaimana posisi, bagaimana perasaan dia siswa tersebut?
orang gagal menjadi orang sukses. Itu dulu yang pertama Bapak Ibu. Kalau status dia kita buat tetap menjadi orang gagal, nggak akan bisa kita nyambung. Kita harus membuat dulu dia stabil dulu identitasnya. Tapi sebelum kita buat dia stabil identitasnya, kita harus stabil dulu Bapak Ibu. Gurunya nggak stabil, nggak mungkin dong bisa menstabilkan orang. Kita harus stabil. Kalau kita emosian, nggak usah lakukan restitusi. Berdosa, menambah dosa. Kalau kita gurunya nggak stabil, nggak usah lakukan. Jadi kita harus stabil dulu. Tarik nafas dulu. Tahu kita mau emosi sama dia. Wih, kalau guru sudah makan saya dulu ya. Tahu kita mau emosi, tapi tenangkan dulu kita, cool down. Kemudian sudah tenang kita, stabilkan kita, oke. Baru kita bisa stabilkan. Banyak sekarang restitusi gagal karena guru tersebut belum stabil. Gitu. Jadi, kemudian ketika kita ngomong, Mas, hari ini kamu bersalah. Kamu tahu kan itu salahnya? Iya Bu, saya tahu. Kalau jawaban siswanya, saya nggak tahu itu salah. Salah Bu. Kita jelaskan itu salah. Jangan, oh kurang ajar kau. Kalau itu salah, jangan begitu. Kita jelaskan bahwa itu salah. Jadi, langkah kedua, validasi tindakan. Kalau udah stabil nih, dia sudah berani dengan kita. Tadi bagus. Kalau sudah kita katakan begini tadi, dia kan sudah berani. Buka sedikit naik. Nes, begini. Ibu perlu tahu. Kira-kira apa lana alasanmu? Kenapa tidak lengkap catatan? Apa alasanmu? Di situ ada 5 Bapak Ibu atau ada banyak alasan dia. Kita harus tahu. Apa alasan dia datang terlambat? Apa alasan dia tidak membuat catatan? Apa alasan dia tidak mengerjakan PR? Apa alasan dia tidak ikut ujian? Pasti kita lakukan itu sebenarnya Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan kode-kode yang harus saya bagikan. Sudah kita lakukan ya sebenarnya itu Bapak Ibu. Kita tanya dia, apa alasan Agnes untuk tidak melengkapi data? Begini Bu. Atau apa alasan Agnes untuk datang terlambat? Begini Bu. Tadi saya ditabrak sepeda motor. Makanya saya memberesin dulu kereta saya. Baru saya datang ke sekolah. Kamu nak apa alasanmu? Begini Bu, semalam saya menonton TV larut malam, main game. Ya, sudah kita dapatkan nih validasi. Kita validasi tindakannya. Kita dapatkan alasan-alasan dia. Masuk langkah ketiga Bapak Ibu, maka kita menanyakan keyakinan. Agnes, kira-kira menurut Agnes itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau bukan? Tidak. Oke, kalau tidak sesuai, keyakinan kelas mana yang Agnes langgar? Yang ketiga Bu, apa itu nak? Tidak tertib dalam pembelajaran. Jadi saya tidak tertib dalam pembelajaran. Oh, sadar kamu nak? Iya Bu, saya sadar. Saya sudah melanggar untuk, misalnya kalau on time, saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang on time Bu. Baik, terima kasih ya Mas. Ibu bangga padamu karena kamu sudah sadar akan kesalahan. Sekarang, mari kita perbaiki nak. Karena untuk apa kita begini? Kalau kedepannya tidak lebih baik. Kita lakukan lagi pendekatan, maka kita katakan begini Bapak Ibu. Keyakinan. Menurut Agnes, apalah solusi supaya catatan ini benar? Menurut kamu nak, apalah solusi supaya kamu tidak datang terlambat? Menurut kamu nak, apalah solusi supaya kamu bisa remedialnya bagus? Menurut kamu nak, apalah solusi supaya kamu tidak mencontoh? Supaya kamu tidak nanti ujian. Jadi Bapak Ibu ada 3 langkah restitusi. Tujuannya apa? Mengubah identitas anak dari bersalah menjadi orang sukses. Begini Bapak Ibu, bukan kita benarkan salah dia, bukan. Bukan kita apa yang benar, bukan kita setuju dengan kesalahan dia, bukan. Bukan kita setuju dengan kesalahan dia, bukan. Maksudnya bukan begitu. Dia dari status gagal menjadi status orang sukses. Ketika statusnya berubah, dia akan percaya diri. Untuk selanjutnya, kalimatnya Bapak Ibu adalah yang pertama. Nah, berbuat salah itu biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Pernah sekali. Kemudian, sekarang kita cari siapa yang salah. Kemudian, tapi kalau apa solusi yang bisa kita buat? Dengan melakukan kesalahan.
di dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kata-katanya Bapak Ibu yang pertama, sebenarnya Agnes, kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari sini. Bisa saja kamu nggak datang, absen. Hari ini kan masuk matematika, karena catatan nggak lengkap, bisa saja kamu tidak datang, alfa. Tapi Ibu bersyukur, kamu masih datang. Kalau catatan nggak lengkap, kamu pasti cari alasan ya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bisa kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ketika restitusi itu kita percayai, maka akan muncul sosok-sosok yang menginspirasi. Kata-katanya dalam nata ketiga ya Bapak Ibu, begini loh, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Apakah itu sesuai? Kamu mau jadi orang apa kalau berubah seperti ini? Jadi bagaimana untuk selanjutnya ke depan? Apa bayangan kita tentang sekolah yang ideal kalau kamu melakukan itu? Ya, kita tanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu, identitasnya harus stabil, kita memperbaiki diri, baru kita bisa mencari solusi. Nah, ada Bapak Ibu begini, ada yang mau saya berikan. Ciptakan situasi yang positif dulu, ajak siswa menganalisis kesalahannya, kemudian beri ruang pada siswa untuk memikirkan apa solusi yang terbaik. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Dia ini masih bagus. Si bagus itu tidak lengkap catatannya. Maka ketika saya menemukannya, saya berkata begini. Ada dua Bapak Ibu. Ketika kami ujian dia ngantuk sampai jatuh kepalanya. Kemudian saya panggil ke kantor, saya ada restitusi. Yohana. Jadi setelah saya ada restitusi dengan 3 langkah tersebut, kita buat dulu statusnya menjadi orang sukses. Kita cari alasan-alasan dia. Kemudian yang ketiga adalah kita cari bagaimana solusinya yang nanti kita sudah buat. Apa solusi yang harus kita buat di rumah? Jadi begitu Bapak Ibu, dan dia akan menyatakan refleksinya. Saya bersyukur. Untuk depannya saya akan bisa lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, solusi terbaik untuk dirinya dan orang lain itulah segitiga restitusi. Nah, ketika disiplin positif itu berlaku, maka saya buat satu keyakinan kelas di sekolah kita. Yang kedua adalah makan makanan sehat. Ini kami ada di kelas 10-12 membudayakan disiplin positif, yaitu makan makanan sehat yang terhindar dari pecin-pecin, dan saya suruh memang bawa dari rumah. Kemudian ada nasi, ada sayur, ada ikan atau daging. 4 sehat, boleh 5 sempurna, boleh hanya 4 sehat saja. Ada buah, kemudian kami makan bersama, dan setelah itu tanggapan mereka adalah, Bu, kita buat aja begini sering-sering. Kita jadi lebih sehat, fisik lebih sehat. Kalau fisik lebih sehat, maka yakinlah Bapak Ibu, pembelajaran yang kita berikan akan berlangsung dengan baik. Kalau fisiknya sudah tidak sehat, apapun yang kita bilang nggak menyambung. Jadi ini ada budaya positif yang saya buat. Contohnya di kelas saya sendiri, yaitu kelas 10-12 tentang makan makanan sehat. Kami tidak bisa di lantai berkeliling, ruangan ada sempit, jadi begitulah posisinya. Suaranya? Ya Bapak Ibu, ini dia. Kemudian ini mereka yang saya ambil. Nah setelah itu Bapak Ibu, ada refleksi yang saya buat. Ini ada Cita. Cita berkata, Bu, sering aja dibuat. Seru loh Bu, kami jadi lebih sehat. Begitu refleksinya. Kemudian ini Bapak Ibu ada juga Airo, refleksinya begitu. Maka setelah itu saya lakukan, ada 2 hal yang mau saya budayakan tentang. Yang pertama tadi keyakinan kelas, yang kedua adalah budaya positif, yaitu makan makanan sehat. Itulah program saya untuk modul 1-4 di
Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini jika ada saran, jika ada pendapat, pertanyaan, saya berikan kesempatannya untuk sesi ini. Silakan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, buat Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menghadiri praktik baik yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan Bapak Ibu boleh bermanfaat untuk kita bersama dan kita sama-sama belajar bagaimana cara mendisiplinkan siswa kita sehingga motivasi yang muncul adalah bukan motivasi ekstrinsik tapi motivasi intrinsik yang itu akan bertahan lama sampai dia selesai dari sekolah kita tercinta. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Kesempatan yang diberikan kepada saya bersyukur pada hari ini saya boleh mengikuti tentang modul yang disampaikan oleh Bu Susan tentang budaya positif. Dari materi yang dipaparkan ada banyak hal yang bisa saya ambil yang merefresh saya kembali tentang bagaimana membuat anak-anak tidak dalam posisi menghukum, tetapi bagaimana kita membuat restitusi, bagaimana supaya anak itu sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana saya juga sebagai seorang guru menerapkan disiplin positif di dalam kelas yang saya bimbing, seperti contoh tadi itu membuat keyakinan kelas. Dan ada banyak sebenarnya yang saya dapat, sungguh luar biasa pemaparan hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan itu boleh juga membangun saya, mendorong saya untuk membuat yang lebih baik lagi seperti yang sudah dipaparkan. Terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu nilai-nilai kebajikan yang mau kita terapkan dalam kelas kita ini, dan nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan suku, agama, dan ras. Jadi disiplin positif itu harus kita terapkan di kelas kita itu melalui salah satunya adalah dengan menerapkan keyakinan kelas 10-12. Baik, nah sekarang Ibu nanti akan membagikan ini. Tulislah satu keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Kira-kira apa keyakinan kelas kita ini yang mau kita terapkan di 10-12, yang nanti setelah kita terapkan itu kita patuhi bersama. Jadi keyakinan kelas itu anak ibu tidak bertentangan dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari motivasi dalam hati kita, motivasi intrinsik yang harus kita penuhi dan kita taati di kelas 10-12. Bisa ya nak ya? Paham? Baik, ini akan Ibu bagi satu-satu untuk Marsha dan yang lainnya akan dibagi. Nah sekarang diterapkan dalam kelas kita ini. Pikirkan satu saja nilai keyakinan kelas yang akan kita capai. Silakan anak ibu dituliskan. Tadi teman kita sudah membagikan masing-masing. Silakan dituliskan. Siapa lagi yang belum dapat anak ibu ini? Silakan dituliskan satu nilai keyakinan kelas yang akan kita patuhi bersama masing-masing. Silakan dituliskan. Dan kalau sudah selesai Anda tulis anak ibu, silakan tempelkan di sini. Kamu tempelkan masing-masing, kamu tempelkan masing-masing. Silakan dipikirkan apa nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di kelas kita ini masing-masing. Silakan. Free fire kayak mas. Kalau sudah, silakan tempel di depan. Yes, bagus. Kemudian nilai-nilai keyakinan kelas itu anak ibu, pakailah kata-kata yang positif. Misalnya nih, jangan terlambat. Itu kata-kata jangan ada ya. Sebaiknya kata-kata yang berkonotasi negatif jangan dipakai.
jangan terlambat. Ganti dengan datang tepat waktu. Nah, begitu ya nak? Paham maksud ibu? Iya. Buat kalimat keyakinan kelas kita yang bernuansa, berkonotasi positif, jangan yang negatif. Ya, baik. Kalau sudah silakan tempel di sini di depan. Satu-satu. Silakan satu-satu. Tempel. Tidak usah dibuat namanya. Silakan satu-satu ditempel. Kita akan menseleksi. Kalau ada yang sama, nanti anak ibu akan kita lihat. Coba kita tempel satu-satu. Oke, silakan duduk yang sudah. Kita sudah selesai menempel keyakinan kelas kita masing-masing. Sekarang ibu akan melihat apakah ada yang sama atau tidak. Kita lihat ya. Yang ada makanan yang dibawa dari rumah, yang dimasak oleh orang tua kita tercinta. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, 4 sehat 5 sempurna, ada buah, dan ada juga yang bawa susu. Terima kasih anak ibu. Setiap hari bawalah begini ke sekolah untuk kita budayakan makanan sehat. Tidak ada pecin-pecin, sehat dari rumah. Ketika kita sehat, fisik sehat, berarti pembelajaran juga bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih anak ibu. Silakan menikmatinya pada siang hari ini. Dengan adanya program KKN